Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap baik-baik saja ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya, karena kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan dan dalam Tuhan kita bersaudara. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian kita dalam suka duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penderitaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bila sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami, walaupun masih melalui dari rumah kami masing-masing. Namun itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berilah Roh Kudus kepada kami semua. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mengangkat pujian kita lagi yang berjudul Aku Pahlawan Kecil. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Novia Sari, kakak ajak adik-adik untuk mengangkat pujian kita baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya sekarang? Ya, Ibu berharap anak-anakku yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan keadaan baik-baik ya semua, karena kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya. Baik anak-anakku semuanya yang ada di rumah, sebelum Ibu bercerita, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa, duduk yang manis ya, duduk yang manis, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai anak-anak yang ada di rumah yang boleh menonton ibadah ini, agar mereka boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Amin. Anak-anak semuanya, firman Tuhan pagi hari ini ya, Ibu ambil dari Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 dengan perikop di situ 2 macam dasar. Ulangi lagi, Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27 dengan perikop 2 macam dasar yang demikian. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak lumpuh, sebab ia didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga roboh
Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi.
Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Nah, anak-anak semua sudah menonton kan videonya? Nah, dalam video itu diceritakan ada 3 ekor babi kecil, ya. Yang bungsu tadi membangun rumahnya dengan apa? Dengan jerami. Ya. Yang babi kecil yang tengah tadi membangun rumahnya dengan apa? Dengan kayu. Yang sulung, ya, babi kecil yang sulung membangun rumahnya dengan batu. Kira-kira tadi ketika serigala datang, rumah siapa yang masih bertahan? Yang tidak mampu dirobohkan oleh serigala? Pasti rumah babi yang sulung, ya. Karena dia membangun rumahnya memakai batu, ya. Yang jerami, yang kayu tadi sekali tiup oleh serigala hancur, ya. Baik anak-anak semuanya, firman Tuhan tadi yang Ibu baca dalam Injil Matius tadi juga menceritakan tentang 2 orang yang sedang membangun rumah. 2 orang yang sedang membangun rumah, ya. Yang bijaksana, dikatakan firman Tuhan tadi, ya. Yang bijaksana itu dia membangun rumahnya di atas batu. Ya, ini Ibu punya gambar. Yang bijaksana tadi dia membangun rumahnya di atas batu, ya. Sehingga kalau membangun rumah di atas batu, datang hujan, datang banjir pasti tidak roboh kan? Tak kuat, ya. Iya. Sementara yang bodoh ini, ya, yang bodoh ini dia membangun rumahnya di atas pasir. Dia membangun rumahnya di atas pasir, ya. Sehingga kalau datang hujan, datang banjir, ya, datang hujan, datang banjir, pasti rumah tersebut hancur. Ini rumah yang dibangun di atas batu tadi, ya. Ini anak-anakku bisa lihat semua, ya. Ini rumah yang dibangun di atas batu tadi, ya. Dan ini rumah yang dibangun di atas pasir tadi. Nah, anak-anakku semua ketika datang hujan, ketika datang banjir, lalu rumah siapa yang kira-kira masih kokoh bertahan? Pasti rumah yang dibangun di atas batu ini masih kokoh bertahan, ya. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir tadi ambruk, hancur, ya. Nah, anak-anak semuanya dalam perumpamaan tentang 2 orang tadi yang membangun yang tadi dengan yang bodoh tadi, kita melihat orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu tadi adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Firman Tuhan katakan tadi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Sementara orang bodoh tadi yang bangun rumahnya di atas pasir, dia hanya mendengarkan saja firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, tidak mempraktekkannya dalam hidupnya, tidak mempraktekkannya dalam hidupnya. Nah, anak-anakku semuanya, ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, ya. Tidak hanya mendengarkan cerita sekolah minggu, cerita Alkitab, firman Tuhan, tapi bagaimana kita juga melakukannya dalam hidup kita, ya. Sama seperti tadi, ya, sama seperti orang bijaksana tadi yang membangun rumahnya di atas batu, ya. Dia datang banjir, datang hujan, tidak roboh, tetap kuat, ya. Sama seperti Daud dan 3 anak babi tadi yang sulung bisa membangun rumahnya di atas batu, datang serigala tidak hancur. Nah, kita pahami juga dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa melakukannya, ya, anak-anak, ya. Ya, Ibu ambil contoh misalnya
dalam 10 hukum Tuhan, hukum yang kelima dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Anak-anak tidak hanya mendengar, anak-anak itu tidak hanya tahu, ya, tapi bagaimana bisa firman Tuhan itu dilakukan, dipraktekkan, dilaksanakan. Ya. Misalnya kalau ada orang tua menasihati anak-anak, ayo jangan main HP terus ya, ayo belajar. Anak-anak harus nurut ya, dengarkan nasihat papa mamanya, dengarkan. Tentang mengasihi, anak-anak itu tahu semua tentang mengasihi ya. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, kita diajarkan untuk mengasihi Allah. Ya. Bagaimana anak-anak mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi orang lain ya. Begitu juga ketika anak-anak mau bekerja di rumah, membantu mama papanya bekerja di rumah, itu bagian dari anak-anak mempraktekkan. Bagian dari anak-anakku melakukan firman Tuhan tadi, mengasihi, hormat kepada orang tua. Ya. Nah, anak-anakku semuanya juga kita diajar untuk bersyukur ya. Katakan bersyukur dalam segala hal. Jadi anak-anakku sejak kecil harus bisa bersyukur kepada Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin ada anak-anakku yang mengeluh saat ini, ya. Mengeluh dalam kondisi saat ini ya, dan tidak bisa jalan-jalan mungkin, ya. Tidak bisa keluar rumah sebebas seperti biasanya sebelum ada COVID-19 ini, di rumah terus mengeluh sama papa mamanya. Kita harus bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan ya. Dalam kondisi seperti ini kita bersyukur selalu sama Tuhan dan kita minta Tuhan menjaga kita ya. Itu intinya anak-anak ya. Anak-anak harus boleh tumbuh menjadi seorang yang bijaksana, membangun iman. Baratkan orang bijaksana tadi membangun rumah di atas batu yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, melakukannya ya. Nah itu anak-anakku, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi anak-anakku kita semua harus bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari ya, mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari tadi ya, mempraktekkan bagaimana kita mengasihi tadi, mempraktekkan bagaimana kita menghormati orang tua kita, mempraktekkan bagaimana kita hidup bersyukur. Banyak lagi firman Tuhan yang lain ya, yang harus kita praktekkan dan lakukan dalam kehidupan kita anak-anak ya. Ya, nah itu biarlah kita menjadi anak-anak yang bijaksana ya, dan Tuhan memampukan, Roh Kudus memampukan anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang bijaksana ya. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya, memberkati kita semuanya. Demikian perintah Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Selama kita mengumpulkan persembahan kita mengangkat pujian kita yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ada di rumah, kembali kita akan memanjatkan doa syafaat sekaligus doa persembahan dan doa Bapa kami. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama berdoa, lipatkan tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memanjatkan rasa syukur kami atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi.
Biarlah kami selalu bertumbuh dan berakar kuat dalam iman dan pengharapan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih atas kasih sayang dari orang tua dan sesama kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Bila saat ini kami masih beribadah dan bersekolah melalui rumah kami masing-masing karena situasi dan keadaan yang belum memungkinkan ini, kami mohon Tuhan, berilah kepintaran, akal budi, kesabaran dan kesehatan kepada kami, supaya kami bisa menghadapi situasi seperti ini. Begitu juga dengan bangsa dan negara serta terlebih dunia ini. Kami serahkan semua ke dalam perlindungan dan pengasihan-Mu. Bagi pendeta, pengabar Injil, guru agama, guru sekolah minggu, serta siapapun yang terlibat dalam pekebaran Injil-Mu di muka bumi ini, berkati dan pimpin tiap langkah serta kehidupan mereka, supaya kabar baik keselamatan dapat disebarkan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bila tadi kami anak-anak-Mu telah mempersembahkan sebagian dari yang kami miliki, terimalah Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Bersama ini juga kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu. Bersama ini kami memanjatkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, tunjukkan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, tunjukkan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, tunjukkan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, tunjukkan, Tuhan minta buktinya. Ibadah sekolah hari minggu kita selesai. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.